Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Susi Herawati. Dan hari ini ikutin aku, yuk kita lagi mau ngerjain pesanan nasi kotak platinum lagi nih. Karena isinya tuh banyak banget, sampai hampir-hampir nggak muat nih ya kotaknya. Nah, jadi menu kita hari ini tuh dari customernya request nasi kuning dengan beberapa kondimennya. Nah, langsung aja yuk kita siap persiapan dari Mbok Masa Catering untuk mempersiapkan 50 kotak pesanan nasi kotak platinum dengan nasi kuning ya. Persiapan pertama biasanya kita mulai dari mempersiapkan kotak kardusnya dulu. Jadi untuk kotak kardusnya ini itu aku bakalan sepil untuk harga dan di mana belinya. Nanti akan aku cantumin di kolom deskripsi karena banyak banget yang tanya, "Kak, beli kotaknya di mana?" Karena itu efisien banget. Sudah satu kotak dengan nasi dan snacknya. Jadi untuk menyusunnya pun ini juga agak sedikit riweh dan ribet ya dibanding kotak-kotak biasa itu, karena ini kan beda, untuk ukurannya juga beda, terus dari bahan materialnya pun juga beda. Ini tuh lebih tebel banget seriously, dan untuk panjang sekitar 28 cm kali 20 kali 7 cm. Untuk persiapan kotak udah selesai, selanjutnya kita akan siapkan untuk masakannya. Ini kita lagi rebus rempelo ati, terus kita lagi goreng ayamnya. Ini bahasa Jawanya tuh dialup-alupi karena nanti untuk menunya itu temanya adalah ayam rica. Terus nanti kita juga lagi mau bikin perkedel kentang, dan ini kentangnya kita akan bagi-bagi menjadi beberapa bagian terlebih dahulu ya, supaya lebih mudah menggorengnya. Pembuatan perkedel di Mbok Masa Catering biasanya kita menggunakan metode untuk digoreng ya, jangan dikukus karena nanti kalau dikukus akan mengandung banyak sekali air. Jadi kalau kerja kita itu tim yang nyambi-nyambi ya Maya. Jadi kadang kita sambil menyiapkan kentang, kita akan goreng ikan yang tadi. Kita ini ada mulai balik-balik, tapi ini menggorengnya tuh hanya sekedar sebentar aja sih, hanya sekitar 3 menitan aja gitu. Tujuannya untuk apa? Jadi kalau misalnya kita membuat rica-rica atau ayam, olahan ayam, itu lebih baik si daging ayamnya itu digoreng sebentar gitu. Fungsinya agar lebih set aja gitu. Lanjut, kita akan goreng kentangnya seperti biasa. Kita penuhin dulu untuk wajannya. Kita akan goreng beberapa kali ya, maksudnya nggak sekaligus karena kebanyakan. Nanti kalau kebanyakan matangnya juga akan lebih lama. Jangan lupa untuk dibalik-balik seperti ini supaya bergantian posisi ya. Nah, selanjutnya kita juga akan siapin tempe karena nanti kita akan bikin kering tempe juga. Tempe satu gini nih di tempat aku sekitar harganya 20.000. Jadi dapatnya tuh segede gaban gini seriously. Dan ini tuh bisa dimasak cukup untuk sekitar 50 porsi nasi kotakan ya. Nah, tempenya nih udah set banget. Jadi kalau misalnya milih tempe untuk dijadikan tempe kering, itu usahakan tempenya yang udah seperti ini ya. Nah, di sini kita akan iris seperti halnya biasanya kalau digunakan untuk kering tempe, itu irisannya juga seperti ini. Terus selanjutnya kita akan goreng untuk tempenya. Ini kita sudah memasuki proses penggorengan untuk tempenya, bahan untuk tempe keringnya. Dan untuk menggorengnya, nanti setelah warnanya berubah warna menjadi golden brown, kita bisa angkat. Terus bahan untuk kentang perkedel tadi udah jadi, kita tinggal timbang seperti ini. Satunya sekitar 24 gram. Nah, ukurannya sekitar ini ya. Dan untuk kali ini kita lagi siapin santan. Santan ini akan kita gunain untuk bikin nasi kuning.
Jadi di sini kita pakai sekitar 4 butir kelapa untuk masak sekitar 5 kilo beras. Nah, kita akan saring dulu seperti ini. Kemudian untuk santannya ini kita mau didihkan karena aku akan proses nasinya ini masih nanti. Takutnya nanti santannya keburu dia rasanya jadi asam. Nah, jadi ini tips dari aku kalau misalnya kalian mau masak nasi yang masih nanti gitu ya kan. Karena kan santan ini tuh teksturnya bisa banget berubah dalam waktu sekejap gitu loh. Bisa jadi kecut atau nanti rasanya tuh udah beda. Jadi cara mensiasatinya adalah dengan cara direbus. Untuk bumbunya kita ada siapin ada serai, daun jeruk, daun salam, lengkuas, sama bumbu racik. Nah, jadi kalau misalnya nasi kuning ala Mok Mata Catering itu kita pakai bumbu racik aja karena itu nanti rasanya tuh jauh lebih nikmat banget. Jadi di sini untuk 5 kilo beras kami menggunakan sekitar 3,5 saset bumbu racik ya. Dan ini kita lagi proses memasaknya. Jangan lupa tambahkan Royco, garam juga. Terus kalau misalnya kurang kuning kalian bisa tambahkan juga dengan kunyit bubuk ya. Oke, sembari menunggu santannya mateng, tadi ini kita lagi mau preparein bumbu-bumbu. Jadi biasa untuk peracikan bumbu tuh aku lakuin sendiri. Nanti tinggal dari tim aku ada yang bantuin menghaluskan kayak gitu. Karena ini tuh krusial banget. Karena ini pakai filling ya. Jadi berapa yang akan kita pakai untuk berapa packs, terus kemudian berapa bumbunya. Ini tangan saya ini udah udah sesuai takaran gitu. Jadi ini ada 4 macam bumbu yang aku siapin. Ada bumbu kering tempe, ada bumbu ayam rica, ada bumbu bihun goreng, kemudian ada juga bumbu sambal goreng kentang. Ini tuh part paling asik sih gitu loh, seriusan. Jadi nanti semua bumbu-bumbu ini tinggal dihaluskan aja. Dan ini udah siap semuanya, lengkap dengan perkecap-kecapan. Pokoknya ini adalah alat tempur aku pada saat kita lagi mau masak. Dari semua perkecapan, persausan sudah lengkap, bumbu-bumbu juga udah lengkap. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke dandang. Kita akan proses masak nasinya. Dan ini itu sekitar pukul 10 malam. Kita akan keroncong nasinya dulu. Tekniknya tuh seperti ini. Sama seperti kita mau masak nasi seperti biasa, teknik siram itu ya. Kita akan masak ini sekitar 20 menitan. Dan setelah sekitar 20 menit dimasak, jadi si nasi tadi kita akan masukkan ke dalam box seperti ini. Jadi ini tips dari Mok Mata Catering kalau misalnya kalian mau masak nasi kuning dalam jumlah atau porsi yang banyak. Jadi nasi yang tadi udah kita keroncong tadi, kita masukkan ke dalam bak. Terus step selanjutnya kita bisa siram nasinya ini dengan santan yang tadi kita udah didihkan. Karena terkadang kalau misalnya kita masak nasi kuning dengan cara di-aron, takutnya nanti kebanyakan air atau apa. Nah, ini adalah cara simple atau cara lain memasak nasi kuning dalam porsi atau jumlah yang besar. Nah, kita akan kira-kira seperti halnya kita masak di Magicom. Jadi untuk takaran airnya ini harus sedikit lebih banyak di atas si nasi ya. Terus ini nanti akan aku masak sekitar jam 2 atau jam setengah 3 pagi. Jadi kita tinggal istirahat dulu, kita tutup, terus nanti kita lanjut lagi di jam 2 pagi, oke? Dan ini posisi udah jam setengah 3 pagi, udah keesokan harinya gitu. Karena kan tadi kita siap-siap tuh malam tuh. Nah, ini nasinya udah jadi seperti ini tampilannya. Nah, nanti setengah jam lagi lah, atau kita sebentar lagi manasin dandangnya dulu, baru kita matengkan si nasinya ini. Sambil menunggu si dandang tadi mendidih, kita akan siapkan bihun. Nah, bihun ini kita rebus terlebih dahulu sambil kita goreng bergedel. Nah, jadi bergedel yang kemarin itu kita sudah bulat-bulatin, kita siapkan di freezer, terus kita udah keluarkan. Nah, paginya kita tinggal goreng.
Selanjutnya kita akan masak apa ya ini? Sambal goreng kentang ati terlebih dahulu. Kita masak untuk bumbunya dulu, kita tumis sampai mateng. Terus kalau sudah mateng seperti biasa lah ya, kita akan proses sampai semuanya selesai. Dan untuk semua seasoningnya di sini juga udah sesuai takaran. Jadi aku udah siapin semuanya. Jadi tim aku tinggal menggongseng-gongseng aja gitu. Nah, ini kita masukkan untuk kentangnya. Terus kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masukkan untuk hati ambelannya yang udah kita siapkan juga sebelumnya. Oh ya, kita akan lanjut ke dandang nasi tadi. Nah, ini airnya udah mendidih. Kita akan masukkan untuk nasinya. Nasi yang tadi kita sudah siapkan dari tadi malam, yang udah kita proses. Kita akan masak sampai nasinya ini mateng. Kita butuh waktu sekitar 40 menit karena ini cukup banyak, 5 kilo beras ya. Kemudian sembari menunggu nasinya matang, kita akan lanjut ke masak sayur-sayurannya. Nah, untuk menu selanjutnya kita akan bikin ayam rica. Kita masukkan dulu untuk bumbunya ya. Kita tumis sampai bumbunya ini matang, baru nanti kemudian kita masukkan ayamnya dan juga seasoning sampai rasanya pas. Nah, untuk selanjutnya setelah ayam rica ini kita matang, nanti kita akan siapkan bumbu selanjutnya. Nah, kita lagi mau masak kering tempe di mix sama kentang. Jadi nanti tuh tempe, kentang, pedas manis gitulah. Ini juga bumbunya udah kita siapkan. Kita tinggal tongseng-tongseng aja. Nah, karena kita lagi bikin kering tempe, jangan lupa nanti untuk mempercantik warnanya kita tambahkan irisan cabai merah. Terus kalau misalnya kita bikin kering tempe, jangan lupa pakai air asam jawa sama pakai juga gula merah ya. Nah, ini karena ini udah mateng, terus kemudian ini posisi apinya kecil aja ya. Terus karena ini udah tercampur semuanya, yang terakhir kita masukkan kentang, dan kentang ini karena dia biar awet kriuk, jadi kita masukin terakhir aja, jadi supaya awet kriuknya ya. Nah, karena ini waktu udah menunjukkan jam 5 pagi, kita harus segera mencetak nasinya. Dan ini juga tips juga, jadi kalau misalnya kalian ada pesanan nasi kuning, lebih baik kita balur atau kita bungkus dengan daun pisang supaya nanti tidak kering. Dan ini cara kita membungkusnya, seperti biasa, simple aja sih. Nah, gimana? Mudah bukan? Ya udah, kita lanjut sampai semuanya ini selesai ya. Jadi kalau misalnya nanti kepanjangan, kalian bisa potong pakai gunting supaya simetris aja bentuknya. Seperti itu. Oke, finally kita udah siap. Ini semuanya udah tertata rapi. Tinggal kita akan plating ke dalam boxnya. Nah, ini kita sudah mulai. Kita akan bungkus sekitar 50 kotak nasi kotak premium. Jadi ini adalah tampilan lebih dekatnya. Jadi buat kalian semuanya yang mungkin lagi pengen ada acara, atau kalian yang berada di sekitar Kabupaten Pasuruan, lebih tepatnya di Pandaan, Taman Dayu atau sekitarnya, kalau misalnya lagi ada acara, boleh banget nih order di Bob Masa Catering. Jadi kita akan masukkan pertama adalah nasi kuning yang udah kita bungkus dengan daun. Terus kemudian ada sambal, ada juga kita pakai lauknya ayam rica, kemudian ada perkedel kentang. Terus untuk sayur-sayurannya ada 3 item. Kita ada pakai bihun goreng, terus ada pakai kering tempe kentang, dan ada sambal goreng kentang ati. Dan untuk sayur-sayurannya ini kalian bisa banget kok request sesuai dengan keinginan kalian tuh apa.
untuk customerku kali ini, untuk requestnya hanya pakai minuman sama pakai kerupuk aja, jadi tanpa snack. Ya namanya juga customer, jadi mintanya apa kita harus turutin, oke? Terkadang itu banyak yang komen, itu harusnya ada ininya, ada ininya. Sebenarnya sih kalau komen gitu ya nggak masalah sih, itu juga masukan juga buat kita. Cuma kan kita kembali lagi sesuai dengan permintaan customer. Mau diisi snack boleh, diisi minuman aja boleh, kan kayak gitu. Dan ini untuk tampak hasil pesanan nasi kotak platinum hari ini. Selamat Natal dan Tahun Baru ya buat kalian semuanya yang mungkin lagi merayakan. Terima kasih banyak udah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa tunggu video-video aku selanjutnya. Hai, thank you for watching my video. Jangan lupa support channel aku dengan cara klik subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi di setiap video baru aku. Bye!